Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pusatyo Solana. Di sini saya akan mengajarkan GoIT Lab dari modul 5, yaitu berjudul Introduction Amazon Elastic File System atau Amazon EFS. Oke, di sini ada lab overview and objective. This lab ya, lab ini introduce you to Amazon ya. Jadi kita di lab ini belajar mengenali apa itu Amazon Elastic File atau Amazon FES, Amazon Elastic File System, menggunakan AWS Management Console ya. Jadi di sini kita login dulu ke AWS Management Console, kemudian create Amazon EFS File System, login to Amazon Elastic Compute ya, imagine instance Amazon Linux, mount your file system ya, especially connector. Oke, kita lanjut ya, langsung teks 1 yaitu creating a security group to access your EFS file system. Nah, sini yang pertama source ya, EC2. Ini EC2, selanjutnya cari security group. Baca copy group ID EFS security group ya. Copy the security group ID of the EFS security group to your text editor. Group ID looks. Oh ini. Oke, kita copy ya. Kita copy di sini. Notepad. Ya, kita taruh sini ya. Security group ID-nya gua disuruh taruh di ini ya. SG, bener kan ya? SG. Oke. Oke, selanjutnya kita create security group ya. Oke, selanjutnya security group name EOS mount target ya. Kita ketik saja. EOS mount target. Mount target. Oke, selanjutnya inbound access, kita copy saja. Sini pakai yang live VPC ya, live VPC under inbound roles, kita add roles, selanjutnya type-nya NFSS ya, NFS dengan portnya 409, source custom di custom box security group ID ini ya. Kita copy ya sini. Oke, untuk Amnobes itu selanjutnya create security group. Kita create ya. Oke, sudah. Selanjutnya create EFS file system, choose create file. Create file. Oh, kita sini EFS dulu deh. Area EFS. Kita create file system. Sini untuk Windows, choose customize. Nah, uncheck enable backup. Oke, ini namanya live management for transition into all ini
CSS untuk select none. Oke, kita none ya. Oke, selanjutnya in the text text name. Value-nya ini saya nggak ada lagi ya, dengan opsional. Jika kita next for PPT lab. Ya, selanjutnya detach default quality group for partition checkbox. Ini sih detach dari default ini. lepaskan default quality group bagian target checkbox ya, seperti zero. Oh ya, oke. Attach EFS font target. Oh ini, oke. Ini juga ya. Oke, klik next. Apa nih? Kita next saja. Ya, review your configuration. Oke, kita create. Oke, sini sudah membuat ya file system scripting untuk membuat file system. Oke, sudah. Just answer. Boleh. Ya, setelahnya ya kesalahan authorize. Selanjutnya kita submit aja. Dapat nggak ya? Teks 2 dan teks 1 ya. Oke, dapat ya, tinggal teks 5 nya. Teks 3 connection to exam form is the pages with the copy value for URL. Custom in the new browser, connect to EC2 using OS system agent. Okay. Nah, ya udah masuk ya. Oke. Selanjutnya create new directory and mounting the file system. Ke sini. Sudo so nl ec2 user selanjutnya sudo yum
min y Amazon dan Amazon FS Utils. Oke, sudah. To paste terminal Microsoft paste to your cursor direct. Oke. Selanjutnya suka mkdir fs. Sudo mkdir efs ya. Kita buat directory efs. Baca in the top management console source box sus efs. Nah, udah. This is my first system. Terus in the Amazon console of the right is attached to open Amazon instruction. Okay. Bisa dikarenakan sambil dilampirkan untuk membuka petunjuk pemasangan Amazon Edge 2. Semakan teks. Oh ini. So text. Copy tar using the NFS client. Yang klien ya. Using the client ini. Mau copy. Bentar. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini proses. Oke, sudah. Selanjutnya sudo df min ht. Enter. Oke, keluar ya, sama ya. Oke, notice the type size following. Ini ya, nih 8OE. Oke, notice ya. Baca teks 5. Waduh, wih. Sudo video name video ya guys, copy saja guys, banyak banget ini. Oke, kita paste enter. Ada lagi download sepertinya ya. Tunggu dulu. Lagi download ya. Oke, lanjut. Masih nunggu video ya. Ini 10 detik. Kita tunggu. Udah, sudah. Oh, ini udah ya. Selanjutnya monitoring performance by using CloudWatch ya. Kita search CloudWatch sini. CloudWatch untuk monitor ya. Monitoring.
Oke. Nah, selanjutnya in the top, oke udah. In the navigation panel choose all metric. All metric. Ini metric. Oke, in the all metric choose EFS. Ini. Baca choose file system. Selanjutnya select the role permitted throughput. Oh, ini ya. Habis itu calculated and oh ini ya. Press on the graph if C line kita bikin 1 hari. Apa ya? Not the picture access by second the graph value. Oke. Soal metrik lagi. Ya, sebagai monitoring ya, kita bisa lihat. Kita uncheck dulu. Oke. Data write BS. Belum ada apa nih. Versus metric. Oke, just grab. Choose the graph metric tab. Choose the graphic metric tab. Graphic. Oh, ini ya. Ada static column select sum. Static. On the static column, kita tab static column ini sum. Ini sum on the period column, the period column select 1 menit. Ya, ada terlihat garisnya. Oke, nah, ada terlihat seperti ini. Selanjutnya kita select saja langsung. Yes. Tunggu dulu ya. Oke, sekarang lanjut ya ke pertanyaan di lab Amazon EFS Lab ya. Jadi pertanyaannya adalah for instance, untuk instance yang terhubung ke sistem file EFS, di mana mereka harus berada dalam kaitannya dengan sistem file EFS. Oke, saya jawab. Jadi supaya bisa terhubung ke Amazon EFS, instance-nya harus ada di dalam VPC yang sama dengan EFS yang di VPC lain yang masih terhubung. Misalnya lewat pairing connection, VPN atau transit gateway. Jadi ini karena EFS bekerja lewat jaringan internal AWS. Jadi kalau instance-nya di luar jaringan itu, dia nggak akan bisa mengakses file sistemnya. Seperti itu. Aduh. Nah, selanjutnya port mana? Which port did you add to the inbound rules of the mount target security group?
Jadi port mana yang kita tambahkan ke aturan inbound participatory group. Jadi jawabannya itu yang perlu ditambahkan, port yang perlu ditambahkan di RIS adalah port TCP atau 2049 karena itu adalah port standar yang dipakai oleh NFS atau Network File System. Jadi untuk komunikasinya antara IFS, EC2 dan IFS. Jadi dengan kita membuka port ini, instance EC2 bisa melakukan mounting ke IFS dan membaca atau menulis data di dalamnya tanpa masalah koneksi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.